Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Feby Febrina 89. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini video aku sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini persiapan aku masak-masak ya teman-teman. Jadi aku mau berbagi sedikit ke teman-teman pengalaman aku pertama kalinya menyambut Hari Raya Idul Fitri itu sendiri di rumah aku sendiri. Karena biasanya itu aku Lebaran Idul Fitri itu di rumah mamanya aku. Jadi ini aku diawali dengan bikin bawang goreng ya teman-teman. Karena aku suka banget sama yang namanya bawang goreng tapi yang asli. Karena kalau yang dibeli-beli itu udah dicampur ya teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman, aku mau cuci dulu beras ketannya karena aku mau bikin ketupat ketan gitu ya teman-teman ya. Dan ini menu favorit di keluarga aku. Jadi aku mau bikin juga di rumah aku. Jadi di rumah aku ini aku bikinnya nggak terlalu banyak karena nanti di Lebaran pertama itu aku ke rumah mertua aku dan ke rumah mama aku. Lanjut besoknya mau ke rumah iparnya aku, dan lanjut Lebaran ketiganya kita mau berangkat ke Sumatera Barat untuk liburan. Jadi aku bikin makanan itu secukupnya saja, tapi dengan tidak menghilangkan kebiasaan menu-menu yang ada di keluarga aku. Nah, jadi ini aku cuci dulu ya teman-teman tepung ketan beras ketannya. Jadi sebelum aku masukin ke dalam ketupatnya, aku mau cuci dulu. Dan ini ketupatnya aku beli cuman 10 buah aja ya teman-teman, sebagai pelengkap karena aku juga paling nanti makannya di rumah mama aku juga, karena memang rencananya kita juga memang mau ke rumah mama aku, ke rumah mertua aku, dan ke rumah saudara-saudara. Jadi rumahnya tetap ditutup ya teman-teman. Jadi ini sebagai pelengkap aja. Jadi aku masukin ya teman-teman beras ketannya ke ketupatnya, karena aku dari kecil udah biasa bantuin mama aku. Alhamdulillah aku udah paham dan udah ngerti ya teman-teman gimana cara mengisinya. Jadi ini cukup diisi setengah aja ya teman-teman, nanti berasnya bakal ngembang gitu ya. Buat teman-teman, gimana nih persiapan lebarannya, bikin apa? Kalau aku sih hari ini itu bikin, rencananya itu mau bikin lontong. Nah, idola banget, itu favorit aku banget, favorit keluarga aku dan favorit suami aku. Ketupat ketan ini yang lagi aku bikin ya teman-teman ya. Jadi ini aku masukin santan dulu ke dalam panci. Jadi nanti ketupat ketannya mau direbus dengan santan beserta daun pandan. Lanjut biasanya sih aku ada cake ya teman-teman, tapi karena aku lupa pesen dan males lagi untuk keluar, jadi aku bikin agar-agar lumut aja. Sekalian aku bikin buat tetangga aku, mama aku, dan mertua aku. Nah, jadi aku bikinnya menu simple aja karena memang kita nggak lama di rumah dan kita emang mau pergi-pergi. Aku kasih garam, jangan lupa dikasih garam ya ketupatnya, karena biar ada rasa asin-asin, ada lemak-lemak gitu. Nah, buat kalian menu favorit kalian kalau lebaran apa? Boleh komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman, aku mau bikin agar-agar lumut. Nah, agar-agar lumut ini dia itu menggunakan pandan. Jadi aku mau blender dulu pandannya, karena pandan lumayan susah ya teman-teman. Rumah aku maksudnya, karena rumah aku itu nggak ada tanam-tanaman apa-apa, dan tetanggaku kemarin ada tapi udah habis katanya. Jadi aku beli aja daun pandannya di supermarket. Untung supermarket yang di dekat rumah aku itu lengkap ya teman-teman, sampai daun pisang, daun pandan juga ada jualnya. Nah, jadi ini aku masih iris-iris, potong-potong daun pandannya untuk aku haluskan biar dapet saripati pandannya. Jadi nanti agar-agarnya itu
wangi banget, wangi pandan, dan warnanya tuh warna hijau ya teman-teman. Jadi ini aku ngerjainnya semuanya sendiri ya teman-teman, karena aku nggak punya anak perempuan dan nggak ada siapa-siapa lagi yang cewek, itu cuman aku. Jadi dari beberes-beres rumah, masak-masak, semuanya aku kerjain sendiri. Ya dibantu dengan pak suami ya teman-teman, tapi karena suami aku juga masih sibuk, jadi aku kerjain pelan-pelan aja sendiri ya teman-teman. Jadi Bismillah, ini pengalaman pertama, mudah-mudahan berhasil. Nah, jadi kalau teman-teman itu biasanya lebaran lebih suka di rumah aja atau berkeliling. Kalau aku sih dulunya waktu masih di rumah mama aku itu, karena rumah mama aku itu lumayan rumahnya yang tertua gitu ya teman-teman, jadi lebih sering didatangi. Jadi kita tuh di rumah aja nungguin tamu untuk lebaran pertama. Dan sejujurnya itu perut udah mau meletus ya teman-teman, karena duduk-duduk makan lontong, duduk-duduk minum minuman gitu ya teman-teman. Nah ini ya ketupatnya nih lagi aku rebus dan udah separuh setengah jadi ya teman-teman. Ketupat lagi dijerang gitu ya, lagi direbus. Jerang itu bahasa Melayu ya teman-teman. Nah lanjut aku mau bikin agar-agarnya. Jadi sambil diaduk-aduk, karena agar-agar itu nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Dan alhamdulillah ketupat selesai. Nah aku masih mengaduk-aduk agar-agarnya ya teman-teman ya. Ketupatnya selesai, jadi aku diamin dulu, nanti bikin baru aku angkat. Dan ini aku selesai 3 loyang ya teman-teman agar-agarnya. Nah aku tuh ada rencana bikin 4 loyang lagi. Jadi ini nanti setelah kering aku salin dulu loyangnya, mau aku pakai untuk cetak agar-agar selanjutnya. Dan ini ya biar praktis ya teman-teman. Jadi lontongnya itu aku pakai ketupat mini dari Adabi. Nah ini tuh kalau di rumah aku juga wajib ada, walaupun kita ada lontong daun, lontong-lontongan gitu, kita tetap stok. Takutnya kalau habis kita tinggal rebus aja ya teman-teman. Jadi ini aku rebus dulu lontongnya, tapi tetap untuk nggak menghilangkan rasa lebaran dengan identik ketupat, aku bikin ketupat itu sekitar 5 buah aja ya teman-teman. Jadi sekalian aku rebus dengan lontongnya. Jadi ini ketupatnya untuk tidak menghilangkan kesan lebarannya. Setelah lontong-lontongan semuanya selesai, ini aku bikin dulu kuah lontongnya ya teman-teman. Bumbunya ini aku blender sendiri, aku racik sendiri, karena aku tuh suami aku juga suka lontong buatan aku tuh, karena katanya bumbunya beda. Karena aku itu bumbunya itu aku bikin sendiri dan aku blender sendiri. Memang rasanya berbeda entah kenapa. Dan rendang aku juga udah jadi, tapi aku nggak sempat untuk ngambil video bikin rendangnya ya teman-teman, karena aku itu kerjanya nyambil-nyambil. Nah nanti aku tinggal ini aku kerjain ini, ditambah lagi kadang anak-anak ngerengek lagi kerja itu minta susu, minta makan, ada aja ya teman-teman. Nah jadi aku tadi nggak sempat nge-record bikin rendangnya. Nah ini aku masukin lagi cabenya. Kali ini aku bikin lumayan banyak ya lontongnya, karena nanti mau dibagi-bagiin ke tetangga juga, mau dibawain ke mertua juga. Tapi kalau mamaku enggak, karena mamaku juga bikin lontong. Karena lontong ini menu favorit kita. Walaupun kadang nggak lebaran aku tetap bikin lontong, entah kenapa. Aku suka banget lontong, tapi lontong buatan aku sendiri. Kalau yang beli-beli malah kurang suka ya teman-teman. Nah jadi ini aku lagi numis bumbu-bumbunya. Ini juga pakai kuali gede warisan mertua ya teman-teman. Lanjut aku masukin ayamnya. Kalau dimasukin udang ebi juga enak ya teman-teman, tapi aku udah cari-cari udang ebi kosong di mana-mana. Jadi ya aku pakai ayam aja sebagai penggantinya. Ini aku masukin ayam biar ayamnya itu cepet empuk ya teman-teman. Lanjut aku masukin kembang tahu. Nah kembang tahu ini juga favorit banget di keluarga aku. Jadi lontong itu nggak lengkap kalau nggak pakai kembang tahu. Nah aku suka banget sama yang kembang tahu. Tapi kalau untuk sayur-sayuran, biasanya di lontong aku tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kita itu kuahnya itu pakai bumbu kacang.
kuah pecal gitu ya, kalau kita di Pekanbaru namanya kuah pecal. Jadi nanti kuahnya ini disiram lagi menggunakan kuah kacang atau kuah pecal gitu. Jadi aku jarang banyak sayuran, jadi ini aku menggunakan sayuran buncis aja ya teman-teman. Nah buncis itu kan cepat lembut, jadi aku masuknya nanti setelah ayamnya dan kembang tahunya itu sudah lunak ya teman-teman. Ya ini aku masukin dulu nah buncisnya, aku aduk-aduk sama bumbunya biar merata, dan lanjut aku masukin air ini itu air yang di blender itu kan masih ada sisa-sisa bumbu-bumbunya, jadi aku masukin air ya teman-teman, jadi biar bumbunya nggak kebuang sia-sia. Tetap ya emak-emak maunya tetap yang hemat ya teman-teman. Nah nih aku aduk-aduk dan aku udah masukin santan ya teman-teman. Jadi aku masukin santan dan ini diaduk-aduk terus biar santannya nggak pecah. Nah setelah ini aku tinggal koreksi rasa dan matiin. Jadi lumayan simpel ya teman-teman menu lebaran aku, karena aku juga nggak berlebaran di rumah karena kita mau keliling-keliling silaturahmi gitu. Tapi sebenarnya nggak silaturahmi di tahun ini karena kita memang mau liburan, karena udah 2 kali lebaran kita itu tetap di rumah. Jadi lebaran kali ini kita mau healing sedikit ya teman-teman, bawa anak-anak, dan kebetulan mau ke kampung suami aku juga. Jadi ini kuah lontongnya udah lumayan mendidih, aku aduk-aduk dan udah aku koreksi rasanya juga udah pas ya teman-teman. Teman-teman terima kasih ya sudah nonton video aku sampai habis. Buat teman-teman yang baru nonton, baru gabung, aku minta tolong subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah selalu mampir di channel aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video yang aku upload seterusnya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah di akhir video. Ini menu lebaran aku, ini aku ambil videonya di pagi hari lebaran. Sekali lagi aku mohon maaf jika ada kesalahan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa jika channel aku bermanfaat, kalian boleh share ke media sosial atau komunitas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.